Oke, selamat pagi Bapak, Ibu, hadirin yang telah bergabung. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk, menghadiri, BenQ Live Webinar dengan tema The Next Level of Meeting Room for Hybrid Working. Oke, tanpa, berlama-lama, langsung saja kita mulai webinar ini dengan opening speech dari Bapak Andrianto Chandra Wijaya selaku Managing Director PT BenQ Teknologi Indonesia. Kepada Pak Andri, kami persilahkan. Ya, terima kasih, J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, hari ini senang sekali kita bersama dapat hadir di dunia online, di cloud, untuk sama-sama merasakan betapa masih susahnya di hari ini sampai hari ini bagaimana kita menjalankan kegiatan dalam bekerja, tetap menghadapi kendala-kendala yang selama sudah lebih setahun ya sekarang ini masih belum ada perubahan yang signifikan. Memang artinya tidak ada pilihan lain. Jadi kalau saya beberapa pembicaraan kita sering berbicara mengenai adaptasi, tapi sebenarnya kita tidak beradaptasi di sini. Justru kita memaksa diri kita untuk masuk dalam suatu perubahan, untuk membuat sesuatu yang kita sebut new tomorrow. Jadi bukan new normal, tapi adalah new tomorrow. Nah, apa sih yang akan dilakukan BenQ dalam webinar ini? Sebenarnya kita bukan melakukan suatu hal yang benar-benar baru. Cuma mungkin ada satu sisi yang menjadi concern dari korporasi bahwa membuat suatu working, ya, suatu hybrid working yang benar itu sebenarnya bukan hanya berbasis conferencing. Sebenarnya ada beberapa faktor yang kita akan lihat bagaimana kita membuat suatu efektif hybrid working. Jadi ini bukan sekedar konferensi, tapi sebenarnya di sana ada bagaimana kita melakukan casting terhadap devices, kemudian juga melakukan collaborating di luar dari conferencing itu sendiri. Nah, dalam webinar ini mungkin kita akan sedikit mengintroduce ya sedikit, karena kita kalau jika ingin detail mungkin kita akan buat lagi workshop ya J ke depannya jika Bapak Ibu menghendaki. Jadi ini perkenalan banget bagaimana BenQ mendeliver suatu konsep hybrid working. Apa itu hybrid working? Mungkin Bapak Ibu akan langsung bisa mendengarkan dari narasumber yang dari tim kami di BenQ Indonesia. Untuk itu saya ucapkan selamat berwebinar ya hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dalam menghadapi situasi pandemi ini sehingga menciptakan better new tomorrow yang kita inginkan. Terima kasih, selamat berwebinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri. Benar kata Pak Andri tadi, jadi kenapa webinar ini diadakan ya karena memang BenQ di sini hadir gitu. Memang kondisi pandemi ini membuat kita dan semua aspek bisnis itu harus beradaptasi gitu tentunya. Nah, untuk tanpa berlama-lama, tapi sebelum kita dengar nih dari narasumbernya, kita lihat dulu yuk cuplikan gitu perkenalan biar Bapak Ibu mungkin lebih kenal lagi dengan BenQ, dengan apa aja sih yang BenQ hadirkan gitu untuk solusi bisnis gitu. Oke, kita tonton dulu ya videonya.
Oke, mungkin dari video yang tadi kita bisa lihat ya, misalnya ternyata tuh BenQ memang punya beragam eh, teknologi yang memang sudah terintegrasi dengan beberapa software dan beberapa eh, fitur-fitur yang mungkin tadi sudah sedikit dijelaskan dalam video tadi gitu. Tapi apa sih hubungannya the next level of meeting room for hybrid working dengan teknologi BenQ? Untuk itu kita dengarkan langsung dari narasumber utama kita hari ini kepada Bapak Muhammad Yusuf Guamo selaku Business Development Manager PT BenQ Teknologi Indonesia. Kami persilahkan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Guamo. Saya in charge sebagai Business Development Manager untuk Professional Display di BenQ Indonesia. Oke, pagi ini saya coba untuk share sedikit perkenalan tentang apa sih yang ditawarkan oleh BenQ untuk kebutuhan corporate di masa saat ini. Nah, ini sebenarnya bisa Bapak Ibu akses via web page ya. Jadi ini adalah interaktif browser kita. Bapak Ibu bisa akses nanti. Nanti ada link di kolom chat. Tapi saya akan jelaskan sedikit aja tentang solusi yang ditawarkan BenQ untuk corporate. Oke. Apa sih yang ditawarkan oleh BenQ di kondisi sekarang ini untuk corporate? Kita menawarkan full line up solution untuk meeting room, even untuk satu whole building corporate dari interactive display, kemudian ada corporate display, kemudian ada aksesoris penunjang seperti webcam, conference cam, standing trolley, OPS dan lain-lain. Kemudian ada software untuk mendukung efisiensi dan effectiveness daripada meeting Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita mulai aja dari interactive display. Untuk corporate kita punya 3 series untuk interactive display. Yang pertama adalah RM series, RP series, kemudian duo board. Itu yang kita sebut dengan CP series. Namun karena kondisi pada pandemi saat ini, semua series interactive flat panel kita, karena interactive flat panel itu adalah display yang bisa di touch screen. Nah, semua touch screen kita di BenQ, khususnya interactive flat panel, itu udah diprotek dengan jam resistant screen. Jadi mulai dari yang mainstream, RM, kemudian premium series, dan premium corporate duo board CP series itu udah diprotek dengan jam resistant screen. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir bahwa touchscreen di public space, let's say, bisa menjadi salah satu media penyebaran virus ataupun bakteri. Di BenQ kita udah memprotek user kita untuk ketika men-touch device kita itu bebas dari khawatir karena tertular dengan virus. Kita juga sudah melengkapi sertifikat yang menyatakan bahwa BenQ Interactive Flat Panel kita itu udah tersertifikat dengan TÜV Rheinland dan SIAA Jepang. TÜV Rheinland itu sertifikat yang menyatakan bahwa jam resistan di BenQ Interactive Flat Panel itu benar-benar efektif untuk melawan bakteri ataupun virus. Kemudian dari SIAA Jepang itu dia menyatakan bahwa anti-jam ataupun jam resistant coating di screen BenQ IFP Interactive Flat Panel itu benar-benar aman untuk digunakan oleh manusia.
Skenario let's say Bapak Ibu touch interactive light panel kita, kemudian nge-touch hidung, mulut atau mata, itu nggak mempunyai efek negatif untuk kesehatan Bapak Ibu. Kemudian apa bedanya sih RM, RP, dan CP? RM dan RM ini series paling mainstreamnya kita ya, tersedia di 4 size. Perbedaannya adalah satu, di RM itu tidak mempunyai NFC untuk login ke account management system. Kemudian juga RM nggak punya air quality sensor untuk mendeteksi kadar CO2, humidity, temperatur di dalam ruangan meeting room Bapak Ibu. Jadi itu berada di level yang sama. Perbedaannya adalah IR ataupun infrared BenQ itu kita sudah menggunakan yang namanya zero bonding teknologi. Jadi zero bonding teknologi ini memungkinkan Bapak Ibu ketika nge-touch even menggunakan infrared itu feel-nya ataupun experience-nya sangat mirip dengan ketika Bapak Ibu menulis di atas kertas ataupun di papan tulis konvensional seperti itu. Kemudian DuoBot sendiri itu lebih multitasking ya. Kita bisa men-share ataupun melakukan membuka 2 aplikasi di Android base-nya dengan digunakan berjalan bersamaan yang kita sebut dengan dua window. Jadi ada 2 window di sini. Di sini umpamanya running web browser, di sini running software untuk papan tulis. Itu bisa dilakukan di CP series ataupun DuoBot. Kemudian kita bisa comparison antara Windows dan Android picture in picture, itu juga bisa disebutnya dengan DuoOS di sini. Seperti itu. Nah, kemudian apa lagi yang ditawarkan oleh BenQ? Kita punya corporate display yang non-touch. Jadi kalau umpama Bapak Ibu di ruang meetingnya, oke, kita nggak butuh untuk adanya interaktif ataupun nggak butuh namanya whiteboarding digital. Kita hanya butuh untuk proses presentasi dan conferencing umpamanya. Kita punya non-touch series di sini, starting dari CS series, kemudian SL series dan ST series. PL series ini video wall. Kita punya bezel to bezel dari yang paling tipis 0,4, jadi bezel to bezelnya bisa jadi di 0,8 mm, karena 2 bezel dijadiin 1, sampai kita punya juga di 3,5 mm. Kemudian untuk di ruangan yang space-nya terbatas, kita punya satu display yang kita sebut dengan BH series itu, dia bisa diselipin di space-space yang limited. Contoh umpamanya di lift ataupun di corner dari meeting room untuk menampilkan informasi, jadi lebih bersifat signage nantinya. Tapi C series dan CP series yang di touch-nya, Bapak Ibu punya keunggulan lagi satu adalah meeting room book. Ketika umpamanya kita bisa mengintegrasikan schedule meeting kita, mau itu di Outlook, mau itu di let's say pakai Google ataupun pakai Office 365, Bapak Ibu bisa mensinkronis meeting room schedule-nya ke CS series ataupun yang interaktifnya CP series. Jadi nanti ketika semua schedule meetingnya udah di-upload, kelihatan tuh di salah satu widgetnya bahwa meeting room in book ataupun schedule meeting yang bisa kita lihat. Jadi kita bisa
oh di jam 2 umpamanya udah ada meeting, ruang meeting ini udah dipakai, atau kita bisa cek nantinya ruang meeting mana aja sih yang belum dipakai, seperti itu. Dan yang lumayan menjadi pembeda juga untuk SL Series adalah kita merupakan display pertama untuk signage ataupun corporate display yang mempunyai Pantone Validate. Jadi Pantone Validate ini kalau Bapak Ibu tahu, industri yang menggunakan Pantone adalah industri yang sangat concern dengan warna, seperti desainer, kemudian industri percetakan sangat concern dengan warna. Nah, yang mereka pakai sebagai patokan itu merupakan Pantone. Nah, jadi ketika menggunakan SL Series, ini warna yang ditampilkan udah sesuai dengan standar daripada Pantone Validate Display. Jadi kita juga merupakan, kalau dilihat dari sertifikat Pantone yang dimiliki SL Series, itu nomornya adalah 001. Berarti kita BenQ SL Series ini merupakan display pertama yang divalidate oleh Pantone. Jadi oke, umpamanya salah satu corporate-nya pengen presentasi di klien dan materi presentasinya itu identik dengan color yang berbeda atau gradasi color yang lain-lain. Nah, ini cocok digunakan untuk meeting room yang menggunakan sangat concern dengan Pantone certified. Kemudian untuk di series aksesorisnya kita punya full line up untuk webcam dan conference cam, starting dari DVY21. Ini adalah compact full HD webcam. Udah punya omnidirectional microphones juga. Dia USB plug and play. Kemudian untuk 4K conference cam-nya kita punya DVY22. Ini sudah punya auto framing dan wide angle yang lumayan luas. Kemudian untuk PTZ seriesnya kita punya DVY23. Jadi DVY23 ini untuk optical zoom-nya, bukan digital zoom-nya. Optical zoom-nya bisa sampai 20 kali optical zoom. Dia juga udah support dengan streaming mode seperti RTSP dan RTMP. Seperti itu. Juga punya control ports yang which is beberapa conference cam sangat jarang mempunyai control port seperti itu. Jadi untuk I/O-nya sangat lengkap untuk DVY23. Kemudian untuk wireless connection, let's say Bapak Ibu di corporate-nya nggak diizinkan untuk install aplikasi dari luar. Nah, sehingga kita nggak bisa menginstal InstaShare untuk melakukan wireless connection. Kita punya InstaShow atau di sini kita pakai InstaShare button ataupun InstaShow. Jadi itu memungkinkan Bapak Ibu untuk melakukan wireless connection untuk menampilkan display presentation-nya tanpa menginstal aplikasi apapun dengan security yang maksimal serta connectivity yang real time. Jadi cara saya menggunakannya gampang, tinggal colokin buttonnya yang seperti ini, masuk ke laptop, pencet buttonnya yang di tengah, udah selesai tampil, nggak perlu setup yang lain. Kemudian untuk connectivity untuk Windows, let's say Bapak Ibu tidak terbiasa menggunakan Android, kita punya OPS di sini untuk digunakan bersamaan dengan display, mau itu yang interaktif ataupun yang non-interaktif. Jadi tinggal di slot masuk, displaynya jadi punya dua OS, satu Android, satu Windows. Untuk dapur pacunya kita punya starting dari E5 sampai E7 seperti itu. Kemudian kita juga punya standing trolley ya. Mau yang bisa di rolling stand, artinya bisa di portrait ataupun yang non-portrait seperti itu. Nah, dari sisi software, mostly yang digunakan sangat
sering ya. Kita punya yang namanya DMS di sini. Ini bisa menampilkan dashboard aplikasi apa sih yang paling sering digunakan di di meeting room. Mostly di dalam meeting room itu mostly digunakan adalah EasyWrite dan InstaShare. EasyWrite ini adalah software untuk anotasi ataupun whiteboard digital di interaktif display kita. Jadi ketika meeting room Bapak Ibu sekarang masih menggunakan glassboard ataupun whiteboard, sudah saatnya untuk bertransformasi menggunakan digital whiteboard. Karena apa? Kita nggak perlu foto-foto lagi untuk menghasilkan result, mendapatkan result meetingnya. Kita tinggal scan QR code atau save, maka hasil result meetingnya bisa langsung didapatkan ke handphone masing-masing. Seperti itu, langsung bisa di-download. Jadi sangat efektif, kita bisa ganti color sesuai dengan mau kita, bisa upload image, kemudian bisa import PDF, kemudian kita bisa melakukan kolaborasi juga, dalam artian ya 2 orang atau lebih coret-coret di waktu yang sama dengan color yang berbeda juga bisa dilakukan di EasyWrite. Kemudian yang paling menarik adalah di EasyWrite-nya kita sudah disupporting dengan yang namanya Cloud Whiteboard. Cloud Whiteboard ini memungkinkan, let's say Bapak Ibu ada meeting. Nah, employee A atau karyawan A itu ada di kantor dan melakukan anotasi di whiteboard digital EasyWrite. Nah, sementara ada yang pengen join untuk menampilkan idenya dia ataupun juga coret-coret di whiteboardingnya. Dia bisa join via Cloud Whiteboard di sini. Jadi dia bisa melakukan anotasi secara real time walaupun di difference ataupun di 2 area yang berbeda. Seperti itu. Kemudian InstaShare adalah software untuk melakukan casting. Jadi casting di sini dalam artian semua gadget kita ataupun devices kita pengen tampilkan di interactive flat panel ataupun ditampilkan di corporate display. Itu bisa. Ataupun sebaliknya, apa yang tampil di interactive flat panel ataupun di corporate display bisa ditampilkan ke gadget kita. Jadi dua arah ya, bukan hanya dari devices-nya kita atau gadgetnya kita, tapi juga bisa ditampilkan sebaliknya, dari apa yang ditampilkan di display bisa ditampilkan di handphone ataupun ditampilkan di laptop kita. Jadi let's say di ujung paling belakang conference room dia nggak bisa melihat apa yang ditampilkan di displaynya karena mungkin jaraknya terlalu jauh. Dia bisa request ke presenter untuk casting ke handphonenya dia ataupun ke laptopnya dia supaya dia bisa. Kemudian kita yang punya serta Exine ini merupakan BenQ services daripada BenQ Display. DMS Bapak Ibu bisa, ini sangat disukai oleh tim-tim IT ya. Jadi bisa melakukan update firmware, kemudian manage apps, install ataupun uninstall apps, kemudian kontrol device-nya via yang kita sebut namanya DMS. DMS itu Display Management Software. Jadi dia bisa melakukan itu tanpa perlu datang ke display-nya. Karena DMS itu berbasis web. Jadi IT-nya let's say lagi cuti, kemudian dia dapat komplain dari usernya. Pak, untuk display yang ini, let's say kita habis selesai meeting, lupa matiin. Bisa tolong dicek untuk dimatiin. Dia bisa nggak perlu datang lagi ke kantor, dia cukup bisa matiin via handphonenya dia di rumah. Seperti itu. Ataupun let's say dia perlu data nih bahwa penggunaan interaktif display ataupun corporate display-nya ini efektif nggak? Dia bisa buka DMS-nya, kemudian dia bisa melihat tuh aplikasi apa yang sering digunakan ataupun user mana aja yang sering menggunakan interaktif flat panel. Jadi dia punya data dashboard yang bisa digunakan untuk
bahan reportnya dia. Kemudian AMS ini adalah fitur dari BenQ sendiri yang kita sebut dengan Account Management System. Fungsinya dia adalah untuk menglink dan akses cloud storage-nya supaya bisa di-open directly dari BenQ Display. Jadi fungsinya dia adalah mempersonalisasi public devices menjadi personal devices. Jadi let's say employee A, dia ada meeting di ruang meeting A. Kemudian dia login to di account management systemnya, di IMS-nya. Dia login di IFP ataupun interactive display yang ada di meeting room A. Pakai username dan password-nya dia. Login. Kemudian dia sudah terkoneksi ke cloud storage-nya dia. Mau itu Google Drive, Dropbox, ataupun OneDrive. Dimanapun, apapun yang dia gunakan dari 3 cloud service itu, dia bisa tarik file dari situ, kemudian upload file juga kembali ke situ. Jadi dia nggak perlu lagi bawa laptop ataupun USB storage untuk melakukan presentasi ataupun mau narik file. Kemudian dia pindah ke meeting room B. Dia nggak perlu tarik tuh meeting room A, interactive flat panel dari meeting room A ke room B. Di meeting room B ada interactive flat panel yang berbeda. Dia bisa login juga di situ. Cloud storage, settingan displaynya semuanya langsung berubah sesuai dengan account-nya dia. Nah, itulah menariknya. Jadi sangat efektif. Dia nggak perlu menggunakan, biasanya bawa laptopnya, bawa USB flash disk ataupun bawa hard disk eksternal untuk kemana-mana melakukan meeting seperti itu. Kemudian Xsign Broadcast ini adalah broadcasting system, jadi biasanya digunakan sama HR Office atau GA ya. Jadi kalau di corporate, jadi let's say company itu pengen melakukan push message alerts ataupun important pemberitahuan yang sangat penting lah untuk karyawan di company-nya dia. Jadi dia bisa melakukan broadcasting, testing, video, image ataupun YouTube link via melakukan Xsign Broadcast ini. Jadi umpamanya bisa juga digunakan sebagai welcoming guest. Jadi kalau umpamanya kita meeting dengan klien, di display-nya itu kita bisa tampilin running text welcome, umpamanya Presiden Jokowi di PT Pertamina Persero dalam meeting room itu bisa dilakukan running text dan ini free seperti itu. Kemudian umpamanya seperti notification untuk let's say meeting room A akan dilakukan disinfektan di jam 3. Jadi bisa ditampilkan message itu sejam ataupun setengah jam. Kita bisa scheduling mau dilakukan jam berapa, hari apa, atau di display yang mana aja, itu bisa di scheduling di Xsign Broadcast. Sehingga yang lagi menggunakan meeting room itu notice tuh, oh oke, sekarang jam 2.30, jam 3 akan didisinfektan, sebaiknya kita kelar meetingnya sebelum dilakukan disinfektan. Seperti itu. Xsign adalah, kalau Xsign biasa ini untuk CMS. Jadi content management software untuk display signage ya. Jadi umpamanya untuk kioski ataupun untuk digital signage di welcome, biasanya di lobby dan lain-lain, kita bisa kontrol kontennya secara LAN, cloud ataupun standalone itu menggunakan Xsign. Xsign itu bisa kita klasifikasi dari Xsign designer untuk ngedesain kontennya, manager untuk maintain ataupun memanage kontennya itu sendiri. Kemudian tentunya untuk melakukan itu semua, kita juga melakukan kolaborasi dengan company yang lain. Kita melakukan kolaborasi dan menjadi display partners di Intel, tentunya sebagai IoT Solution Alliance-nya dia.
Untuk cloud-nya kita bekerja sama dengan AWS atau Amazon. Jadi semua banking services itu cloud-nya menggunakan cloud berbasis Amazon. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir tentang security dan privasinya, karena kita bisa kasih white paper-nya yang menyatakan bahwa kita tidak menyimpan data apapun di cloud storage-nya kita. Jadi cloud storage-nya kita, di cloud-nya kita, cloud service-nya kita itu hanya sebagai bridge saja untuk Bapak Ibu terkoneksi dengan cloud storage-nya Bapak Ibu, entah itu Google Drive, Dropbox ataupun OneDrive. Seperti itu. Jadi kita tidak mengambil ataupun merecord data-data yang Bapak Ibu tampilkan di display kita. Kemudian kita kerjasama untuk security dengan McAfee. Kita juga kerjasama dengan VMware. Untuk video conferencing kita juga partnership dengan Zoom. TeamViewer juga sudah mengeluarkan video conference solution ya untuk softwarenya. Mungkin belum, kita tak kenalnya TeamViewer itu sebagai administrasi ya. Tapi kalau di TeamViewer itu ternyata mereka juga punya untuk melakukan conferencing. Kemudian Crestron, Extron, dan tentunya Phantom. Untuk skenario-nya sendiri, dari entrance ataupun dari lobby sampai ke SR, kita juga punya solusinya. Kemudian untuk huddle, kita bisa lihat di sini skenario-nya. Untuk meeting room yang di bawah 5 orang dengan viewing distance-nya itu 3 meteran. Bapak Ibu bisa menggunakan let's say CP series seperti ini, jadi lebih menarik. Kemudian ini bisa di-rotate ya untuk size 65 inch-nya CP series-nya, atau yang kita tadi sebut dengan dual board, itu bisa di-rotate seperti ini. Ataupun juga bisa menggunakan seri non-touch-nya seperti ini, CS series. Kemudian untuk meeting room yang mid size dengan bisa mengakomodasi 10 orang ke bawah dengan jarak viewing distance-nya 4,5 meter. Bapak Ibu bisa menggunakan CS series, CP ataupun RP seperti ini. Jadi bisa Bapak Ibu bisa dengan skenario let's say seperti ini bisa melakukan wireless connection, dan yang menarik adalah remote kita juga udah berfungsi sebagai presenter kayak laser pointer ya. Karena kalau Bapak Ibu menggunakan laser pointer ketika nembakin ke display itu akan mencar cahayanya, nggak akan bisa tahan. Makanya kita punya digital laser pointer di remote kita. Jadi bisa berfungsi sebagai laser pointer. Jadi Bapak Ibu nggak perlu beli lagi laser pointer, sudah ada di remote-nya. Seperti itu. Instashare-nya kita bisa melakukan split screen seperti ini, dan juga bisa via cross OS ya, bisa menggunakan Windows, bisa menggunakan iOS, bisa menggunakan Android ataupun Mac OS seperti itu. Untuk tanpa softwarenya bisa menggunakan let's say kayak Instashare seperti ini, tinggal plug dan klik seperti itu. Untuk conference room-nya yang lebih besar, Bapak Ibu bisa menggunakan 2 display, umpamanya seperti ini. Kemudian ada kamera PTZ di sini, sehingga Bapak Ibu bisa men-setting preset dari host, kemudian partisipan itu bisa dilakukan preset by remote. Jadi ketika yang berbicara, let's say orang yang ini nih, kita bisa mengarahkan kameranya langsung ke sini. Dan zoom-nya bisa sampai optical zoom 20 kali. Seperti itu. Nah, untuk kameranya sendiri kita punya full line up ya di sini, dan OBS kita juga support semua let's say software solution, mulai dari Zoom, Google Meet, Teams, Webex, BlueJeans ataupun
TeamViewer yang tadi seperti itu. DIY bisa digunakan bersamaan dengan monitor, atau DIY 22 bisa digunakan langsung di atas display. DIY 23 bisa ditaruh di table seperti ini, atau bisa digunakan di atas display ataupun di spot yang Bapak Ibu pilih, yang bisa diatur untuk presetnya seperti itu. Oke, habis ini kita akan langsung demo ke Bapak Anang di kantor untuk quick demonya, supaya Bapak Ibu punya gambaran yang lebih jelas tentang BenQ Display dan solusi yang ditawarkan ke corporate. Ke Pak Anang, saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Yusuf atas penjelasannya. Banyak banget yang tadi udah disampaikan oleh Pak Yusuf, dan sepertinya udah ada beberapa Bapak dan Ibu yang sudah penasaran. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan langsung mengetik di kolom Q&A, dan Bapak dan Ibu stay sampai akhir acara, karena di akhir acara kita akan mengadakan door prize. Jadi pemenangnya, kalau misalnya kita undi dan pemenangnya nggak ada, pemenang yang tidak hadir, kami tidak bisa kami hanguskan. Jadi kita undi lagi untuk yang stay ke sampai akhir acara. Oke, seperti yang tadi kita sudah dengarkan tentang produknya, kita lihat langsung gimana sih demonya, gimana sih implementasi dari si produk-produk BenQ ini. Kepada Pak Anang Maulana, kami persilahkan. Iya, terima kasih J waktunya. Saya siapin dulu dikit aja. Yang pertama kita bicara tentang IT ya. Nah, ini IT kita di sini. Ya, tadi Bang Ucap udah cerita banyak, tapi di sini kita akan demoin, nggak akan semua, tapi bagian pentingnya di interactive flat panel. Nah, jadi kita jika bicara interactive flat panel, maka kita akan simple aja bikinnya. Oh iya, kita share ya biar yang di sana ngelihat ya. Oke, terlihat share screen. TW. Oke, screen mirror. Oke, nah terus saya screen. Oke, ya, dan lihat ya. Nah, ini kita pakai teknologinya Instashare nih, jadi kita bisa sharing konten yang ada di sini masuk ke dalam Zoom-nya dan di-share kembali ke audience. Ya, jadi jika kita bicara interactive web panel, kita bikin simbol yaitu A, B, C, D, E. Nah, A-nya tadi udah difoto sama Pak Yusuf, account management system software. Nah, ini ada broadcast. Di sini ada cloud whiteboard. Buat tulisan saya bagus banget ya. DMS dan Easy Live. Kalau kita bicara AMS, nah di sini kita bisa lihat ada account Anang Maulana ya. Oke, di sini ada account Anang Maulana. Ini saya udah login dengan account saya menggunakan NFC, atau juga saya bisa login dengan menggunakan QR code, misalnya seperti ini. Misalnya saya coba logout ya, saya logout. Oke, saya login. Nah, login ini bisa dua. Ya, kita bicara MS, login bisa dua dengan QR code atau dengan NFC. Contohnya NFC, ini saya pegang NFC, saya tinggal tap di sini. Oke, dan saya login. Ya, account saya sudah muncul di sini. Nah, kelebihan MS selain memanage cloud storage-nya, jadi kita bisa mengambil materi kita tuh langsung. Jadi kalau dulu mungkin
Kita kalau mau presentasi harus bawa laptop, bawa flash disk, ya kan? Kalau udah materinya ada di sana semua. Kalau sekarang kita nggak perlu bawa apa-apa lagi, kita cukup login karena cloud kita sudah ada di sudah di manage oleh account management systemnya. Di sini ada materi saya bisa langsung download nih. Saya download, select, saya download, saya paste aja ya, langsung ke internal. Terus saya masuk di sini, di sini boleh lah. Terus saya belum di copy tadi. Habis di select harus di copy. Select, saya copy. Nah, saya pindah sini, saya paste. Kita downloading. Nah, jadi materinya dari cloud yang kita punya, kita langsung bisa ambil dan kita langsung presentasi. PowerPoint ini baru pertama kali kita pakai. Ya, bisa presentasi. Kita presentasi. Nah, jadi kita punya namanya BQ Service, ada 3 yaitu AMS, Exxon Broadcast, dan DMS. Ini juga kita bisa anotasi. Kita mau pilih ini. Ini Exxon Broadcast. Jadi kalau yang ada di AFB namanya Exxon Broadcast, kalau Digital Signage dia cukup Exxon aja. Jadi ini lebih ke Content Management System. Terus ini DMS, Device Management System, dan yang ini Account Management System. Ya, jadi kita bisa berinteraksi dengan baik, interaktif lab memang. Jadi itu AMS. Jadi memanage cloud service kita bisa Google Drive, Dropbox, OneDrive, dan juga bisa Network Drive. Network Drive di sini adalah jika kita punya NAS, Network Attached Storage, atau kita punya file server, atau kita punya share folder yang di-sharing di dalam jaringan, ini bisa kita setup selama dalam satu jaringan ya. Oke, itu AMS. Nah, bagaimana dengan broadcast? Broadcast contohnya simpel, kita akan ada di satu ya. Ini saya akan demoin. Saya akan casting double installation. Saya akan share ke casting. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, saya sedang melakukan casting dari laptop saya ke InstaShare. Ya, jadi dari laptop ke interactive panel, dari interactive panel dilempar lagi ke Zoom. Jadi ini teknologi InstaShare ini sangat bagus sekali untuk proses casting. Nah, di sini akan saya info bahwa di sini nih Exxon Broadcast. Exxon Broadcast kita bisa melakukan scheduling konten. Kita bisa melakukan scheduling konten atau langsung interrupt. Ini saya akan demokan interrupt ya. Oke, saya akan broadcast 3 menit aja. Saya confirm ya. Sudah confirm, publish. Kalau bisa dilihat nih. Nah, sudah running ya. Jadi ada running text. Terus di sini juga kita tunggu nih yang ada di sini. Biasa kenapa hal ini berbeda, jamnya mungkin berbeda ya. Sepuluh 45, aku ada delay 1 menit.
Ya, di situ itu jika kita mengikuti nah, kalau misalnya kita lagi presentasi atau kita lagi meeting, ada informasi yang penting gitu, bisa nggak sih kita hilangkan? Kan kadang kan kita terganggu ya dengan tampilan ini. Ini bisa kita ini, jika dirasa informasinya kita udah cukup, udah dapat, kita bisa interrupt secara manual, itu dengan cara double klik aja. Udah tinggal kita klik. Dan kita bisa lanjutkan lagi. Beda dengan yang tadi ini di interactive panel, ini dia masih ada. Kenapa? Karena ini adalah broadcast, jadi berbeda ya. Ketika ini kita sudah cut, tapi di unit yang lain itu tergantung dari interaksi si penggunanya. Kemudian apa sih yang ada di DMS? Jika kita berbicara DMS, maka kita bicara remotely device management software secara remote. Jadi apa aja yang bisa dilakukan di DMS? Kita bisa install aplikasi, kita bisa ini saya tunjukin lagi tampilan DMS-nya. Connect, start casting. Oke, DMS. Ini sifatnya web based ya. Nah, karena web based, jadi si IT tidak perlu ke lokasi, tidak perlu onsite, tidak perlu apa. Ini makanya tadi di info ini akan sangat membantu sekali dari pihak IT. Kalau misalnya ada manajer minta semua gitu kan, atau CEO-nya minta semua interactive flat panel, smart projector, harus ada aplikasi PowerPoint-nya. Bayangin kalau 1, 2, 3 unit aja itu mungkin nggak ada masalah buat si IT. Bagaimana jika punya 10, 20 lantai berbeda? IT-nya cuma 3 misalnya, waduh kewalahan banget. Nah, dengan adanya DMS ini cukup di manage aja dari sini. Kita tinggal install semua device, tinggal select APK-nya. Kita select APK dari sini software. APK ini tinggal pilih, terus kita klik install, ini dia akan otomatis ke install semua. Itu namanya device management sistemnya. Dan dengan DMS kita juga bisa, kita bisa scheduling. Dan DMS kita juga bisa scheduling kapan device itu mati. Jadi kalau sudah ada di device tinggal cek aja di sini sistem. Nah ini di maintain dari web base, jadi bisa manual kita set dari sini atau kita push dari DMS untuk kapan dia nyala, kapan dia mati. Dan ini bisa ada 7 yang bisa kita setup 7 hari. Ini maksudnya bukan 7 hari ya, ini bisa misalnya setiap Senin sampai Minggu startupnya kapan, ini bisa di setup semua, ini bisa di setting. Jadi dari Senin sampai Sabtu itu nyalanya jam 9. Nah, matinya ini misalnya jam 7. Kalau memang dia udah dimatiin, ini nggak ini ya, udah cukup. Yang jadi masalah adalah ketika ini tidak dimatiin. Nah, ini otomatis dia akan mati sendiri di jam segini. Gitu.
Oke, di DNS. Jadi kita udah bicara BenQ service. Jadi di BenQ service ada apa aja? Kemudian kita bicara easy write. Easy write. So, di easy write ini kita bisa melakukan anotasi dual pen. Dual pen ini maksudnya dia berbeda. Jadi yang satu misal saya pilih merah, yang satu lagi saya pilih ungu. Ini merah, terus yang ini ungu. Nah, jadi beda warna karena dalam meeting room kita pengen anotasi itu berbeda. Gitu. Jadi misalnya saya sedang coret pertanyaan nih ya. Nah, ini saya jawab dengan 20. Jadi itu perbedaannya. Terus apa yang dimaksud? Gitu kan? Apa yang dirubah? Oke. Jadi berbeda. Ini juga bisa ya. Bisa pakai mode lukis. Yang menariknya adalah kita bisa buat whiteboard. Tadi udah disinggung sama Pak Yusuf bahwa dengan cloud whiteboard kita bisa berkolaborasi jarak jauh, di mana si host akan membuka meeting di sini, melakukan anotasi dan memberi kesempatan user yang berada di luar sana atau tidak berada dalam satu tempat itu juga berkolaborasi. Ya mungkin bisa di scan QR code-nya. Oke. Boleh kan? Scan QR code-nya. Oke, sebenarnya tidak hanya QR code ya, ini juga bisa di-share nih si websitenya easywrite.benq.com room ID. Jadi kalau misalnya untuk tinggal di screenshot atau di foto kirim by WA, si user tinggal scan QR atau masukin website. Oke. Ya. Nah, kalau udah jadi kayak gini, saya bisa misalnya materi apa misalnya ya, bahasan ya, budget, terus perlengkapan, oke, terus sama acara. Coba boleh. Nah, jadi dia langsung otomatis kelihatan ya. Oke, kita bisa lihat sini. Ini dari HP-nya nih. Ya. Nah, ini si user bisa akan update di sini. Jadi ada dua mode, yaitu namanya broadcast sama co-creation. Ketika saya buka co-creation-nya, nah, si user akan bisa jawab budgetnya berapa, timnya gitu, misalnya. Misal ganti, dia bisa melakukan anotasi, bisa ditambahkan. Oke, Pak Yusuf, mungkin Pak Yusuf juga bisa join. Pak Yusuf ada di rumah nih, jadi dia bisa melakukan kolaborasi secara whiteboard. Ya, itu di interactive panel. Nah, setelah kita melakukan anotasi, kita bisa melakukan apa lagi? Misalnya kita udah selesai dan ini mau di-share. Kalau mungkin yang dulu kita nge-share pakai print, dibagiin pada peserta meeting atau di email. Nah, yang lebih metode lebih baru lagi adalah dengan menggunakan QR code. Jadi menggunakan QR code kita bisa pilih materinya yang mau kita share ke semua, jadi tinggal klik share. Oke. Ya, setiap orang yang scan QR code ini akan mendapatkan materi yang tadi kita coba nih. Saya akan coba ya. Saya akan scan QR code-nya. Oke. Sip. Saya dapat di sini. Kalau bisa dilihat ya, putih banget ya.
Saya ini deh. Ya nih. Jadi apa yang ada di sini? Mantul banget. Ya, jadi intinya adalah setiap peserta meeting langsung mendapatkan apa yang tadi sudah dibahas di whiteboard, di Easy Write. Jadi tidak ada lagi tuh cerita, Pak saya kemarin belum nyatet, Pak kita belum dapat materinya, karena sudah di-deliver langsung saat itu juga dengan menggunakan QR code. Ya, itu tadi interactive panel. Langsung kita masuk ke namanya Smart Projector. Jadi ini sebenarnya sama seperti projector pada umumnya, hanya saja dia memiliki operating system di dalamnya. Nah, operating system ini yang membuat si projector ini menjadi smart. Ya. Di sini ada 2 USB port, di sini ada LAN port. LAN port ini sebagai konsol, dan koneksi konvensional ya masih tetap ya, jadi kayak koneksi HDMI, VGA atau VGA out ini masih disediakan. Ya, nah, di sini kita cukup dengan menggunakan keyboard sama mouse secara wireless, dan di downloadnya kita connect. Ini udah live-nya kita menggunakan PC. Oke. Nah, jika kita bicara smart projector, ini kita simpel aja, yaitu kita bicara 3L. Ini running semuanya di dalam ini ya, di dalam smart projectornya. Oke, dan juga kita bisa edit. Jadi like PC-less ya, kita bisa edit di sini. Oke, ini saya ganti tanggalnya. Oh iya, kita ini dulu ya. Kita share dulu, ini kita tutup dulu, sorry. Stop share. Saya mau sharing juga si smart projectornya. Oke, connect, mirroring. Nah, terus share. Oke, kelihatan ya. Jadi ini sekarang yang saya mirror adalah smart projectornya. Jadi di sini dengan smart projector saya bisa langsung update sekarang tanggal 30 Maret 2021. Oke, langsung kita tadi presentasi langsung dari smart projector. Jadi kalau dulu kita harus bawa laptop, sekarang dengan bawa flash disk pun sudah cukup bisa melakukan presentasi. Nah, bahkan ini dia memiliki kemampuan BenQ service. Dia memiliki fitur juga dibenarkan BenQ service, sehingga juga dia bisa login juga nih. Login, saya login pakai QR code ya. Oke. Jadi semua produk smartnya BenQ memiliki fasilitas, yaitu BenQ service. Oke, saya scan dulu. Oke, saya scan. Saya login ya pakai HP saya. Nah, kalau di smart projector dia tidak punya NFC ya. Jadi untuk security-nya kita menggunakan QR code. Oke, saya login. Nah, ketika login berhasil, dia langsung berubah login. Nah, jadi Anang ya, Maulana, terus aplikasi apa yang sudah saya sering pakai ini ada di sini. Gitu. Dan saya bisa ambil juga materi yang ada di Google Drive-nya. Oke, Google Drive. Sama persis ya kayak di interactive flat panel. Select, kita copy. Saya taruh di sini, saya taruh di dokumen. Ini juga ada, saya tapi paste paste aja. Kita download. Ya, ada di service ini. Kita select. Jadi kalau mau presentasi udah nggak perlu bawa flash disk, PC, semuanya udah ada secara cloud. Nah, apalagi sekarang eranya cloud storage ya. Jadi tinggal ambil dan kita langsung bisa presentasi. Jadi kita bisa langsung edit juga ya. Langsung edit. Misalnya sekarang tanggal 30
running presentasi kita. Ya, jadi kalau kita bicara smart projector, kita bicara 3L. Yang L pertama itu adalah wireless. Nah, wireless di sini bukan wireless yang ada di common projector ya, tapi wireless yang ada ini adalah sebagai interconnection. Interconnectionnya bisa buat WiFi. WiFi apa? Internet connection, oke? Okay? WiFi internet connection, OTA, update firmware, Bluetooth, dia bisa connect ke Bluetooth speaker, bisa connect ke Bluetooth speaker. Nah, L yang kedua adalah driverless. Jadi kita bisa melakukan casting nih. Kita bisa melakukan casting dari misalnya saya akan casting HP saya atau saya casting ini deh. Saya casting laptop saya. Apa ini? Oke, saya mau casting. Casting selalu pakai Instashare ya. Saya akan casting, connect, casting. Ya, ini. Oke. Kalau kita bicara casting, maka kita berbicara jaringan ya. Jaringan itu akan depend terhadap apa? Terhadap traffic. Jadi kalau trafficnya sedang tinggi pada jaringan ini better, makanya kita punya solusi namanya Instasio. Jadi Instasio itu adalah yang sifatnya koneksi secara hardware, peer to peer. Jadi ini device to device. Jadi kalau misalnya kita bicara casting, Instashare, terus kita mau casting, mirroring, itu akan depend terhadap traffic pada jaringan. Ya. Nah, terus yang L ketiga adalah PC-less. PC-less di sini kita punya aplikasi remote, USB reader. Nah, jadi kalau materinya ada di USB drive ini bisa masuk sini. Dan yang ini terakhir adalah dia juga support sama BenQ service. Oke, ya. Dari situ mungkin untuk smart projectornya, ya mungkin cukup ya di demonya. Ntar kita extendednya ada di pertanyaan ya. Jadi langsung aja. Oke, kembali lagi ke Jehan. Ya, terima kasih waktunya. Oke, terima kasih Mas Anang atas penjelasannya. Oke, setelah ini mungkin Bapak dan Ibu sebelumnya udah ngeliat di sosial media kami, atau mungkin Mas Fuad juga bilang untuk 15 orang pertama yang join dan register akan mendapatkan bingkisan menarik, souvenir menarik. Nah, sesuai janji kita tampilkan dulu nih. Siapa aja sih Bapak dan Ibu yang beruntung mendapatkan 15 souvenir menarik karena telah join dan register 15 pertama, 15 teratas. Oke. Bisa dilihat. Selamat kepada Bapak dan Ibu yang namanya terpampang di slideshow ini. Ada Bapak Eko, Bapak Kelvin, Bapak Supriyadi, Bapak Herlangga, Bapak Doni, Bapak Asmara, dan Bapak dan Ibu lainnya. Ada 15 orang, dan 15 orang tersebut akan kami kirimkan souvenir menarik dari BenQ. Oke, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan dari Mas Anang dan juga Pak Yusuf, mungkin Bapak dan Ibu, jika memang ada yang berminat atau ingin tanya-tanya lebih lanjut, atau ingin Mas Anang datang deh ke kantor kami gitu, atau Mas Fuad datang deh ke kantor kami, boleh banget. Silahkan menghubungi Mas Fuad Mustafa. Boleh di-share, Mas, kontaknya? Oke. Ya, ini kontaknya. Silahkan di email, silahkan di WhatsApp.
Mas Fuad siap sedia. Jika ada pertanyaan, jika ada concern dari Bapak atau Ibu tentang produk atau solusi kami, silahkan langsung hubungi Mas Fuad secepatnya. Oke, setelah kita umumkan 15 orang pemenang, saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, silahkan mengisi feedback form yang sudah kami share linknya di kolom chat, karena door prize yang akan kami undi di akhir acara itu adalah nama-nama yang sudah mengisi feedback form. Jadi, Bapak dan Ibu yang belum mengisi feedback form, tadi kami sempat cek masih ada beberapa yang belum isi, silahkan diisi karena kami mengundi door prize-nya itu dari feedback form tersebut, dari hasil feedback form tersebut. Oke, mungkin langsung kita ke sesi Q&A kali ya. Ini sudah banyak yang bertanya. Kepada Bapak dan Ibu langsung aja ke kolom Q&A. Jangan ke chat, karena kalau di chat takutnya ada yang terskip dan tidak terjawab. Kalau di Q&A Ini kalau kita lihat di sini ada port ya, ada port USB drive, ada port Type C gitu, ada port touch. Nah ini bisa kepakai. Kalau pakai mini PC ini dia nggak akan kepakai. Jadi fiturnya akan lebih jika menggunakan OPS seperti itu. Secara fungsi ya sama, tapi secara fitur akan lebih optimal jika menggunakan OPS. Ya, saya tambahkan sedikit juga kalau OPS. Pada dasarnya semua OPS itu adalah standar industri ya, industri standar. Jadi secara durability, reliability dia lebih tahan lama lah ya, lebih kuat dibandingkan dengan mini PC karena dia standarnya udah industrial standar seperti itu. Kemudian tadi seperti dibahasakan sama Mas Anang juga, OPS itu dia sistemnya plug-in masuk ke dalam sistemnya, jadi Bapak Ibu tidak akan kehilangan port yang digunakan seperti ketika menggunakan mini PC. Let's say HDMI kita masih bisa pakai. Kemudian ada tambahan lagi di OPS itu bukan hanya sebatas sistemnya, tapi dia punya port-nya juga. Jadi punya kalau mau out lagi dari OPS-nya itu bisa menggunakan OPS. Jadi ada tambahan port lagi di OPS-nya lagi. Jadi satu kelebihannya itu juga gitu. Jadi di OPS-nya sendiri udah ada tambahan lagi untuk out kayak HDMI, kemudian ada USB juga di OPS-nya sendiri seperti itu. Dan ya nggak ada cablingnya, lebih rapi aja karena dia nggak pakai cabling lagi, tinggal slot masuk ke dalam displaynya, plug in, selesai. Kalau mini PC kan kita mesti arrangement kabel lagi nantinya seperti itu. Oke. Oke, semoga menjawab Bapak Sulaiman. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya lagi. Untuk selanjutnya dari Bapak Muhammad Erlangga. Kalau sama produk Ingnu, apakah bisa dibandingkan pros and cons-nya? Untuk harga, apakah bisa diinfokan? Ya, kalau dengan Ingnu, Bapak Ibu, pertama prosnya ya dibandingkan Ingnu, semua interaktif flat panel kita tentunya udah tercoating dengan jam resistant screen, which is satu-satunya interaktif flat panel yang punya jam resistant screen dan juga punya smart eye care. Jadi yang untuk melindungi mata kita, terus yang melindungi kita dari penyebaran virus hanya interaktif flat panel BenQ. Mau di yang lain nggak ada seperti itu. Karena let's say concern kita pertama adalah protokol kesehatan. Selain melindungi kita dari kita punya jam resistant, kita juga punya yang namanya smart eye care. Jadi
yang namanya touchscreen, ketika kita melakukan touch di interactive flat panel itu, jarak mata kita dengan display segede itu hanya sejengkal dari mata kita. Nah, itu sangat berbahaya untuk mata pastinya. Nah, itu harus menjadi concern juga untuk company gitu kan. Karena displaynya gede nih. Kalau nggak dilindungin sama fitur eye care ya, lama-kelamaan pasti bisa merusak mata daripada usernya. Kemudian kita punya BenQ services seperti IMS, kemudian DMS, kemudian extend broadcast, yang which is itu merupakan salah satu unique selling point kita. Jadi kayak extend broadcast itu kita berikan free, IMS kita berikan free, nggak ada license ataupun annual license ataupun one time license pun nggak ada. Semuanya diberikan free untuk memudahkan efektif dan efisiensinya user kita dalam melakukan meeting ataupun activity di meeting room-nya. Mengenai harga, nanti bisa diinfokan langsung sama Bapak Fuad. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Yusuf atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari Bapak Gilbert, let's say ada 5 ruang meeting yang memakai sistem BenQ semua, bisa nggak 5 ruang meeting ini diintegrasikan semua dan dihubungkan semua menjadi satu kegiatan meeting besar? Maksudnya 5 ruang meeting ini bisa dikonekkan semua menjadi satu meeting besar, karena kondisi seperti sekarang ini, meeting besar di satu ruangan meeting bakal melanggar protokol kesehatan. Oke. Ya. Jadi bisa banget ya dengan BenQ. Jadi kita bisa secara hardware, kita punya 2 metode untuk melakukan ini. Yang pertama adalah secara hardware, karena BenQ Interactive Flat Panel memiliki HDMI port, di mana HDMI port ini bisa satu sama lain bisa dikonekkan dengan menggunakan switch, itu bisa splitter, itu bisa dikonekkan. Nah, yang kedua adalah dengan metode yaitu aplikasi, yaitu kita menggunakan Xsun Broadcast. Nah, jadi kita membroadcast satu aktivitas di acara utamanya dan di broadcast ke semuanya. Karena dengan Xsun Broadcast kita bisa melakukan broadcast secara teks, video, gambar, dan YouTube link. Jadi kalau misalnya paling simpel adalah satu meeting kegiatan utamanya kita live, habis itu kita broadcast ke semuanya. Bahkan ini nggak hanya di satu kantor ya yang bisa kita broadcast, di luar kantornya pun, misalnya kantor cabang A, B, C, D, itu bisa kita broadcast secara live dengan menggunakan Xsun Broadcast. Jadi tidak hanya 5, tapi itu bisa lebih banyak lagi. Seperti itu. Oh, Gampangnya karena kita interactive flat panel-nya ataupun corporate display kita itu udah terintegrasi sama OS ya. Jadi Bapak Ibu semua meeting room-nya umpamanya diloginin ke Zoom aja gitu kan. Udah ada Zoom juga, itu gampang banget. Jadi pakai Zoom pun bisa ya berarti ya. Ketemunya semuanya di Zoom, mau meeting room manapun itu ketemunya di Zoom. Itu yang kita pakai mostly di semua meeting regional kita. Jadi semuanya meeting di kantornya masing-masing yang which is biasanya kita harus datang ke Taiwan, ketemu dalam satu meeting besar. Sekarang karena kondisinya pandemi, semuanya pada di kantor masing-masing, di regionnya masing-masing. Meeting roomnya di setup kita let's say pakai Zoom. Semuanya ketemu di situ menggunakan interactive flat panel. As simple as that. Ya, simple. Jadi dengan menggunakan Zoom video conference. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya. Bolehkah dikirimkan produk ke alamat email saya? Layar yang digunakan Pak Anang itu layar monitor berapa inci? Oke. Layar yang saya gunakan ini adalah 65 inch ya. Ini di belakang saya 65 inch. Dan di depan saya ini ada CP series. Ini juga 65 inch yang kita pakai untuk video conference. Nah, ini mikrofonnya sudah built-in. Jadi, Bapak-Bapak Ibu yang tadi mendengar suara saya, ini sebenarnya mendengarkan langsung menggunakan built-in mikrofon dari CP series. Seperti itu.
Oke, untuk produk BenQ bisa nanti akan Fuad kirimkan ke alamat email Pak Bayu Suta ya. Oke. Oke. Untuk selanjutnya dari Bapak Eko Setiawan. InstaShare button apakah butuh administrator privilege untuk instalasi di komputer user? Ya, tidak perlu ya. Jadi ini seperti yang yang sebelumnya diinformasikan oleh Pak Yusuf bahwa ini mungkin bukan InstaShare, lebih tepatnya InstaShow ya. InstaShow button. Jadi InstaShow button ini adalah hardware solusi. Kenapa kita bilang hardware solusi? Jika memang aplikasi tadi tidak mengakomodir kebutuhan, butuh cepat, butuh real time, maka kita punya namanya InstaShow. InstaShow, nah ini buttonnya ya. Button ini bekerja secara peer-to-peer. Jadi ada HDMI, ada USB. Nah USB ini hanya sebagai sebagai power source ya, karena dia device butuh power source. Jadi yang bekerja adalah button, tidak perlu melakukan instalasi. Jadi yang bekerja hanya button dan receiver. Jadi button ini sebagai transmitter dan receivernya ada di belakang panel seperti itu. Oke. Ini akan sudah disiapkan oleh Pak Fuad. WDC 20. Ya. Oke. Sip, ya sudah nyala. Nah, jadi apakah perlu menginstal aplikasi? Tidak perlu, karena sifatnya hardware solusi, bukan software. Jadi ini bagus banget ketika di company kita sudah menerapkan security di mana tidak boleh nginstal macam-macam. Nah, kalau udah nggak boleh nginstal macam-macam, button-button yang sifatnya nge-push instalasi itu nggak akan kepakai. Nah, sedangkan button BenQ tidak melakukan instalasi sehingga bisa langsung dipakai. Jadi plug and play, kita tinggal klik aja. Ini contohnya, tunggu ya, dia sedang connect. Jadi kita tinggal push langsung ke share screen kita. Oke, seperti itu. Ya, mungkin itu jawabannya ya. Jadi nggak perlu install aplikasi apa-apa, jadi nggak perlu administrator privilege karena memang tidak ada yang perlu diinstal dan dia sifatnya plug and play. Kita punya dua seri yaitu WDC 10 dan WDC 20. WDC 20 kemampuan yang lebihnya adalah dia bisa delivery touch. Jadi ini laptop kita ketika sudah connect dengan WDC 20 kita bisa touch di interactive flat panelnya. Sedangkan WDC 10 benar-benar dia peer-to-peer connection langsung, tidak delivery touch. Dan dia tidak bisa split. Nah kalau WDC 20 kita bisa split ya. Oke. Kita coba WDC 10. Oke, nomor. Mungkin kameranya boleh dikebawahin kali ya Mas, biar kelihatan gameplay. Oh, kelihatan ini ya, button ya. Nih. Ini saya kelihatin deh. Nah, ini ketika jempol saya ngeklik ya. Jadi yang langsung ini langsung muncul. Nah, ini dia bisa deliver video tanpa lag ya. Kalau tadi kan aplikasi. Kalau aplikasi otomatis dia tergantung oleh apa? Traffic di jaringan. Kalau jaringannya lagi tinggi, trafficnya otomatis akan delay. Pasti akan delay kalau dengan aplikasi. Berbeda dengan dengan hardware. Karena hardware yang bekerja button dengan receiver ya. Jadi transmitter dengan receiver. Dan ini range-nya bisa sampai secara spesifikasi bisa 15 meter ya. Cuma kita udah pernah tes di range 30 meter dan itu sifatnya line on site. Jadi maksudnya
secara nggak ada obstacle, itu 30 meter masih bisa ke deliver dengan no lag, karena yang bekerja transmitter dan receivernya langsung. Nah, ini yang namanya hardware solusi. Namun kalau untuk mau simple, ya kita secara built-in fitur Insta Share itu sudah ada di Smart Projector dan Interactive Flat Panel. Seperti itu. Oke, mungkin. Nah, ini kalau bisa lihat nih ya, dia responsif, nggak ada lag. Tinggal klik lagi, off, tergantian switching seperti itu. Ya, oke, lanjut. Oke. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa langsung dijawab oleh Mas Anang nanti di kolom chat, di kolom Q&A, sorry. Iya, oke. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke sesi door prize. Jadi pastikan kepada Bapak Ibu sudah mengisi feedback form karena kami akan men-share karena kami akan mengundi berdasarkan dari nama-nama yang sudah mengisi feedback form. Oke, mungkin bisa dilihat dulu Mas Fuad nama-namanya. Khawatir ada nama-nama Bapak dan Ibu yang belum masuk. Oke, sekali lagi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut, ingin demo, langsung saja nanti menghubungi Mas Fuad. Nanti kontaknya akan saya tulis lagi di chat, di kolom chat. Oke, sudah Bapak dan Ibu boleh respon di kolom chat apakah namanya sudah ada semua bagi yang sudah merasa mengisi feedback form dan juga Oke. Bagi yang sudah merasa feedback form mengisi feedback form dan namanya belum ada, boleh Bapak Erwin Subarjo katanya belum ada, Mas. Namanya. Sudah ada. Oke, ini sudah terupdate ya? Ya. Oke, untuk pemenang pertama yang akan mendapatkan hadiah shopping voucher berupa OVO Rp200.000 dimenangkan oleh Bapak Yagi Tengku. Oke, selamat Bapak Yagi. Telah memenangkan OVO sebesar Rp200.000. Untuk pemenang selanjutnya yang memenangkan OVO sebesar Rp300.000. Oh, kita hapus ya dari daftar. Tadi kita putar ulang untuk pemenang Rp300.000. Mohon maaf Bapak Yagi, karena sudah menang sebelumnya. Iya, selamat kepada Bapak Jusnan Japar. Masih ada ya Bapak Jusnan Japar? Masih ada. Oke, terima kasih. Untuk door prize utamanya yang akan memenangkan satu buah monitor BenQ ya. Selamat Bapak Calvin. Masih ada Bapak Calvin? Masih ada.
Pak Alvin nih yang aktif bertanya nih, dapat juga. Nggak sia-sia bertanya berkali-kali ya Pak ya. Iya. Oke, selamat kepada Bapak Calvin, Bapak Yagi, dan juga Bapak Jafar yang telah memenangkan hadiah door prize. Nanti tim kami akan menghubungi karena nomor dan email Bapak dan Bapak-bapak sekalian sudah ada di feedback form. Nanti kami akan hubungi untuk pengiriman hadiahnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini webinar BenQ Live webinar kali ini. Untuk Bapak dan Ibu, silahkan jika ada yang ingin bertanya, ada kebutuhan demo atau kebutuhan pengen dong lihat langsung unit-unitnya BenQ atau pengen dong didemoin langsung gimana sih unitnya BenQ gitu. Jika dipasang di kantor Bapak dan Ibu, silahkan menghubungi tim kami, Mas Fuad, yang akan langsung dikasih informasinya sama Mas Fuad gitu. Oke, mungkin cukup BenQ Live Webinar hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, terutama yang sudah join sampai akhir acara. Kami mengucapkan maaf sebesar-besarnya jika memang ada kekurangan dalam pelaksanaan webinar kali ini. Semoga kita bisa berjumpa di event BenQ selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.